Wih Pak Haji, saya bertumbuknya di tengah begini melongo nih, di tengah di dashboard mobil. Ngeliatin dia, ngeliatin sono. Ya rasa itu tumbuh sendiri Pak Haji. Waduh. Terus bisa aja seledri ya. Hai deh. Tapi kalau Bang Adul ngeliat Bang Komeng resepan dia jadi komedian apa sekarang kerja di MPR DPR? Bingung sih ngomongnya, mendingan inilah komedian. Biar dapat barang-barang gitu, tandem kemana-mana. Kalau begini kan susah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih foto-foto begitu? Ini lagi excited aja sama Dilan yang baru. Oh. Rasanya maca pula, Kak. Oh, jadi itu tuh varian terbaru dari Dilan. Ya, tuh kan. Ya ampun, bagus deh kalau Pam-Pam udah tahu. Biasanya kan kamu nggak update, ya kan? Padahal, nih aku tuh juga udah bawa buat kamu buat makan sahur bareng. Ini namanya matcha crunchy caramel. Jadi ini tuh cemilan anti ribet yang bisa dimakan di mana aja. Kita cobain yuk. Oke. Ih, udah matcha, ada karamelnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah cemilan anti ribet Dilan Matcha Crunchy Caramel. Enak kan, Pam? Duh, enak banget, Kak. Nih sahur pakai Dilan matcha crunchy caramel ini bener-bener saset dan anti ribet, Kak. Bener banget, Pam. Jadi Dilan Matcha Crunchy Caramel ini tuh enak banget, customer. Soalnya Dilan Matcha Crunchy Caramel ini, bayangin ya, kombinasi antara kelezatan dari vanila, karamel, dan matcha yang bikin rindu. Aduh, Kak. Ini kan kalau aku kan udah ngerasain langsung, jadi udah tahu. Kakak nggak mau kasih tahu nih buat customer-customer kita nih, Kak. Harus dong, aku punya kewajiban untuk selalu ingetin customer ya. Karena customer juga yang belum tahu nih, ini tuh varian terbaru dari Dilan Matcha Series. Jadi Dilan Matcha Series tuh macam-macam serinya, ya kan? Nah, yang kita makan hari ini adalah Dilan Matcha Crunchy Caramel. Jadi ini solusi banget buat para customer yang pengen sahur praktis atau buka puasa anti ribet di mana aja. Bener banget. Jadi ini customer, sekarang Dilan udah ada rasa macanya nih yang baru. Betul, jadi kalau mau makan pas sahur, buka puasa, di mana aja, kapan aja, nggak perlu ribet tanpa harus bawa mangkok dan sendok lagi. Jagoannya hanya di Dilan Matcha Crunchy Caramel. Emang sereal kekinian anti ribet. Dilan Matcha Crunchy Caramel, enaknya bikin rindu. Kalau kita berbicara tentang rindu, aku tuh juga rindu sama sosok yang satu ini ya. Jadi kita tuh pernah bekerja sama di berbagai macam program televisi. Betul. Katanya mau mampir ke butiknya Haji Igun. Oh. Langsung saja, ini Bang Adul dan istrinya. Yeay! Bang Adul, sini Bang Adul, assalamualaikum. Ya Allah, sehat. Ya. Gondrong banget Bang Adul sekarang. Ya Allah, iya benar. Ya Allah, silakan. Alhamdulillah. Gila Pam, rambut lu ngapa Bang? Sakit. Biasa pakai Bang Adul. Apa kabar sih, Dul? Emang, emang panggil apa ini? Di sini Haji Igun bukan Oh, emak. iya. Kalau emak Igun rumahnya agak di pojokan. Oh, belah sono. Biasa panggil emak ya. Gimana Pak Haji? Sehat Pak Dul, Haji ya? tapi gini gua nih, kan ini momen kita alhamdulillah kita masuk lagi di Ramadan. Ya alhamdulillah Kita Pak Haji. masih dikasih kepercayaan sama Allah untuk bisa menikmati nikmatnya di bulan suci Ramadan. Amin. Nah, kalau misalnya dulu kan Adul tuh kan tiap Ramadan pasti ada aja tuh kerjaannya. Sekarang Ramadan ini ngapain aja nih? Ramadan ini mancing ya Pak Haji. Emang hobinya mancing ya. Iya. Jadi Ngapain ini lagi jadi deh? istri dulu. Istri kedua mah Pak Haji. Mbak Wanti. Wendy. Wenti, salam kenal ya. Iya. Kayaknya baru pertama kali kita ketemu. Apa sebelumnya udah pernah? Udah. Udah pernah ya? Ya Ah, so tau lu di mana ya? Gak bilang-bilang gue lu. gue jadi takut, Pak. Siapa pernah Pak Haji? Nggak tahu. Waktu itu pura-pura jadi bapaknya
Oh, pesuting. Oh, di acara itu Yang ya? satu lagi. Acara di acara TV. TV. Oke. Temenin. Jadi ini kalian menikah udah berapa lama? Udah. 3 ya? 3 apa Jalan 4 sih? 4. Jalan empat. 4. Jalan 4, Pak Ji. Gimana rasanya bisa menikah dengan seorang komedian? Ah, Sama lucunya nggak sama ngelihat Adul lagi di TV, sama lagi di rumah apa di rumah ngeselin? Di rumah ngeselin. Di rumah ngeselin. Di rumah juga. ngeselin. Tapi emang kenapa kalau rata-rata kalau seorang komedian ya customer kalau di luar sama di rumah beda? Ngapa tuh Dul begitu Dul? sebenarnya apa ya? Nggak ada bedanya. Nggak ada ya? Sama aja gue ya? Sama bercanda. Kalau di rumah Sih bercanda. di rumah Tapi bercanda. kadang kalau lagi mumet ya mumet. Jadi kalau lagi memang kalau misalnya Adul lagi pengen diem, lagi pengen sendiri, Wenti tahu tuh. Tahu, Oh ini laki gue nih lagi Didiemin ada aja. kenapa nih gitu. Terus biasanya kalau Adul kalau lagi mumet dibayar ini gimana? Paling jalan mancing. Oh, Dia lu emang jadi demen mancing. banget mancing ya Dul ya? Iya. Kalau saya marah, nggak marah ke dia, saya marah saya diem Baji, marah saya diem terus kalau nggak ya saya pergi aja keluyur mancing ke empang gitu aja. Kalau Jadi tuh, marah. jadi misalnya pulang di rumah lagi bete, situasi lagi gimana, pergi ke Empang, pulang tuh kayak udah langsung udah cair lagi, Iya. udah rileks lagi. Jangan kan saya yang pergi, kadang-kadang saya di rumah disuruh pergi sama dia. Sono mancing sono. Emang kalau dari rumah ke Empang jauh apa dekat? Jauh ya? Lumayan. Oh. Paling deket 30 menit. Tapi itu Empang sendiri Dul. Bukan menyorang, kan mancing lomba, Pak Ji. Terus dapatnya ikan apa? Kan Mas ya Pam ya? Iya, sering Dia liatin nih tuh kayak gerame mukanya. Nah, ini kita mau tahu nih ya proses pendekatannya dulu Adul sama Mbak Wenti. Ya katanya sempet ta'aruf dulu. Emang kenalnya di mana? Sisi kagak ngerti yang namanya taruh Pak Ji ya? Ya. Taruh yang gimana sih sebenarnya? Jadi bukan pacaran deh. Kalau Oh, orang kan begitu. kalau Oh, zaman iya. sekarang pacaran. Kalau itu emang diniatin buat nikah gitu. Iya. Pertama ketemu, ya bukan saya sih yang pertama yang mau ketemu. Lewat calo ya, saya lewat calo. Udah dicoblangin. Buat kalau kayak tiket gue. Nonton konser. Cerdas kan dia menang cerdas cermat. Jadi dikenalin sama siapa? Dikenalin sama manajer ya. Manajer saya sama si Agus. Ya situasinya waktu itu emang saya lagi kusut Pak Ji ya. Lagi kusut nggak kemana-mana, akhirnya di rumah aja. Itu ngeliatin kolam yang di rumah. Dia nelpon ya, ngajak jalan ya. Ngajak jalan saya, si manajer itu nggak taunya janjian sama dia. Dikenalin deh tuh. Janjian jemput ke mana? Tempat kantor dia. Tempat kantor dia saya ya naik mobil beramai-ramai saya jalan-jalan. Saya pikir emang buat menghibur saya, ternyata ada dia sama temennya. Ya dia di depan ya saya langap longo aja Biasa dong. aja ya, Apaan emang. ya emang nggak ada niatan ya Ya. kan. Ya sampai di situ dan akhirnya terus berlanjut ya nanya-nanya deh saya. Ngobrol Iya, biasa. ngobrol. Isengnya mulai keluar. Iya, iseng mulai keluar apa move on istilahnya Iya, sekarang iya. kayak gitu. Langsung ya nanya lu punya cowok belum gitu. Wih, punyanya begitu langsung. Lah ya dong kita laki. Laki parah, ya parah. asik. Sorry. Mamen, Ya, Kamen. Langsung saya samperin rumah di mana ya kan samperin pengen ketemu orang tua. Langsung aja. Langsung. Terus 3 hari ya? 3 hari langsung lamar. doang. jadi ketemu 3 hari langsung. Berarti lu pas di mobil lu udah nyolong start dong. Lu udah ngeliat dong. Iya ngeliat sih iya kan dia di depan saya bertumpuk nih Pak Ji saya bertumpuk saya di tengah begini melongo nih di tengah di dashboard mobil ngeliatin sono dia ngomong teleponan saya diem ya saya nggak ada gimana ya rasa itu tumbuh sendiri Pak Ji. Waduh. Terus bisa aja seledri ya. Jadi tapi kamu Mbak Wenti pas atau si Adul mau ketemu orang tua panik juga dong. Wah nih kok jadi serius gitu. Sebenarnya sih ngomongnya nggak bilang langsung lamar, pengen kenalan aja gitu. Terus Tahu pas ketemu bapak langsung ngomong, ngomong gimana pas itu inget nggak? Pak saya mau serius sama anak bapak gitu. Waduh. Tapi juga nggak langsung terima. Aku bilang syaratnya harus ada akte cerainya dulu resmi. Oh karena baru waktu aku itu mau lu lihat. belum cerai. Iya.
udah cerai, cuman belum ada suratnya ya. Enggak, panggilan kedua. Panggilan kedua. yang lagi penting lo proses. kelarin dulu. Iya, baru aku mau. Kalau belum aku nggak mau. Iya, saya ajak Siri nggak mau dia. Ya jangan ngapain. Emang lu nenek-nenek ngiri ya kan. Tapi kalau Mbak Wenti ngelihat sosok manggilnya apa abang? Manggilnya kalau sekarang Babe karena udah ada anak. Babe Jela. Babe. Kalau dulu waktu pendekatan? Dulu apa ya? Apa nggak ada panggilan? Nggak ada panggilan. spesial? Hehehe gitu aja hehehe. Woi, Tapi memang kepikiran nggak punya suami seorang public figure gitu? Enggak sih. Enggak. Bahkan aku sinetron-sinetronnya dia nggak ngikut. Nggak ngikutin, Dia nggak nggak pernah tahu, jadi nonton. nggak tahu. Pas dia main ke rumah kan tetangga rame tuh. Ya. Samson gitu. Samson apa sih aku nggak tahu. Nggak tahu, karena kamu juga Nggak dunianya tahu. pekerjaan gitu, Iya, kamu kerja fokus gitu. Jadi sekarang udah menikah, kamu tetap kerja apa? Di rumah bantu usaha banget dulu. Berarti usaha, ada usaha apa sih Dul sekarang Dul? jualan umpan. Jualan pelet ya? Iya, umpan ikan. Lu kenapa jadi demen sama berkaitan sama mancing-mancing Nggak gitu? tahu saya, Oji. Oh, kenapa jadi kayak begitu dulu mah? Yang hobi itu adik saya lebih suka ayam sama burung. Terus? Lambat tahun pindah ke daerah sana. Kok jadi? Pertama seminggu sekali mancing. Saya ngiderin wilayah kampung sana, ternyata banyak empang. Ya. Ya akhirnya terusan mancing sampai sekarang. Jadi sekarang jadi akhirnya berkecimpung di dunia pancing. Mancing. Tapi marketnya ada Dul? Ya alhamdulillah. Rame-rame aja gitu ya? Ya alhamdulillah. Jadi sekarang kalau Mbak Wenti gitu ngerti tuh harga alat pancing harganya berapa, peletnya berapa gitu, sampai yang paling Isian mahal bikin gitu ada. umpan juga aku tahu takarannya. Isiannya bikin umpan Jadi juga takarannya. kita ngebuat nih misalnya contohin ini. Ya ini boleh dimakan loh, Say. Ini bukan umpan lele ya. Ini boleh dimakan. Belum imsak. Iya. Enggak, maksudnya ini contohnya seperti ini ya kan. Misalnya kita yang udah ngasih bikin, dia saya kasih tahu resepnya nih bikin kayak begini dia udah tahu cara buat. Contohnya Resepnya simpel umpan gitu seperti itu. Tapi lu katanya mancing, alat pancing lu sampai puluhan juta juga. Ah enggak juga. Ada Pak yang Ji. 25 juta, 30 juta. Enggak, itu kan kalau orang nanya joran yang saat ini yang mahal, ya itu yang sekitaran harga segitu 25 bahkan bisa lebih karena gelap. Limited edition dan udah nggak keluar dan itu joran itu dipegang sama kolektor. Tapi lu tuh mancingnya di empang terus apa lu pernah ke laut? Laut nggak pernah, saya di kolam terus di Empang. Tapi pernah pengen nggak lu ke laut? Kan seru tuh mancing mania. Cie. Pas begini lu yang ikut ke laut. Bawa paus saya nggak berani, kebanyakan air di laut mah. Jadi kalau itu emang enak gitu ya, tenang. Ya ntar gini miring dikit ngentut, Iya. ya kan? Enak ngopi. Lu bisa berjam-jam tuh di laut, di Di empang. Empang ya maksimal 6 jam, Pak Ji. Batas lombanya misalnya dari jam 11 sampai jam 4. Ya. Selalu ikut lomba Bang Adul? Ya selalu. Tapi kalau abis ikan mancing gitu, kalau ikannya dapat pulang ke rumah digoreng. Ada Iya. yang dibawa, ada yang nggak dibawa, tergantung aturan empang. Oh. Iya kalau ikan yang ramehnya atau yang segini-segini itu rata-rata saya bawa terus kadang-kadang bagi-bagi kemana aja gitu aja. Jadi kalau di rumah lo emang mau nyari ikan pasti dapat ya? Dapet. Tiap hari pasti ada aja, ikannya. Iya ada aja. Oke, ini Dul, gue nih agak dari tadi gue ngobrol sama lu kayak ada sesuatu yang beda nih Dul nih. Maksudnya? Lu ada sesuatu yang gak beres di mata lu sekarang Dul ya? Oh ini ya? Iya. Itu kenapa Dul? Ceritain Dul. Ya nggak tahu Pak Ji dari dulu sih Sering itu. ngintip apa gimana ya? Ini soalnya ada artikel juga nih. Apa tuh? Komedian Adul dikabarkan mengalami kebutaan. Enggak kan Dul? Enggak. Lu penglihatan lu masih normal? Normal. Alhamdulillah. Tapi kayak ada selaput, Di ada sini, putih-putihnya iya. itu kenapa itu Dul? Kalau kata waktu saya ke Riau katanya ini lemak Pak Ji. Jadi tinggal di Lu kereta ya. nggak kepengen pergi ke dokter mata dibenerin gitu? Waktu sebelum COVID, saya udah ke rumah sakit yang deket Eye Pondok Center, Indah. Pondok iya. Indah itu situ.
tiba COVID, jadi nggak boleh, prosedurnya makinan sulit. Jadi ya duit jadi nggak, karena nggak ada kerjaan ya habis sendiri, jadinya nggak jadi lagi. Ya udahlah, selagi nggak mengganggu banget, kenapa harus dipaksain gitu. Soalnya kan dulu kita kalau ketemu kan mata lu nggak ada selaput-selaputnya begitu tuh, Dul. Iya. Iya kan? Tapi ini bener-bener nggak keganggu nih lo ngelihat apa gitu, Ya aman. kalau di ngeliat sebelah segini sih, kalau Burem. nggak terlalu buram. Oke. Apa Waji? Nggak, kalau ini jelas. Ini Ah. agak begitu di sedikit Coba lihat samar-samar. bini lo, coba lihat. Kelihatan banget. Iya. Tapi kalau Bang Adul tuh suka ngeluh nggak sih kalau dia lagi sakit, lagi capek gitu? Tipenya manja nggak, Adul? Manja banget. Oh. Manja. Manjanya kayak gimana, Kak? Ya pokoknya ya diselimutin ya apa, pokoknya ditemenin aja di kasur. Ya mungkin kan jarak dari dia ke selimutnya kan jauh. Mesti diselimutin. Jadi sekarang buah perkawinan anak ada berapa? Satu. Siapa namanya? Anaya Mafaz Hazafa Latif. Masya Allah. Jadi lu girang sekarang ada anak, Dul. Iya. Jadi kalau hari-hari pulang ke rumah ada tujuannya, Dul. Ya ada, emang dari dulu tujuannya pulang ya ke rumah. Jadi kalau yang dari istri sebelumnya ada anak juga? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, Masya Allah. Jadi dari Wenti justru ada anak nih sekarang. Sesayang apa sih Adul sama anak di rumah, Dul? Iya, yang pasti ya nggak nyangka aja, kaget aja gimana gitu aja. Gue bisa bikin anak. Ya. Pam-Pam juga masih setaraf, masih bisa bikin enak ya? Masih. Iya. Belum ya, Pam? Belum. Belum tahu di. Cuman ada yang beda nggak Bang Adul sekarang menjadi sosok seorang ayah? Iya, lebih berat ke susu sih, Bang. Sama popok. Jadi sekarang kan mikirinnya karena gitu aja kebutuhan kita, iya. kebutuhan anak, kebutuhan rumah tangga tuh juga sekarang besar banget ya? Betul aja, karena dulu kita bisa happy-happy, sekarang ya kita tahan dulu buat beli susu, beli popoknya, dan segala macam. Ya. Tapi kalau misalnya Bang Adul ngelihat gitu kan dulu program Bang Adul cukup banyak, waktu buat di rumah juga jadi nggak ada gitu kan. Sekarang ini punten dibalik nih, waktu jadi banyak banget buat di rumah. Iya. Bang Adul siasatinnya gimana? Mancing. Itu yang bikin Bang Adul rileks ya? Iya, apa ya, mau kita ya apa yang dikasih atau yang diinin ya kenapa harus kita lawan? Ya. Ya kita ikutin aja. Ya emang dari awal tuh kita seperti ini. Ya. Kenapa harus dimaksain lagi, kan kita nggak mau bisa kayak begitu. Ya, betul. Ikutin Allah. Jadi udah paling benar hidup udah napak bumi, Iya. ikutin garis Allah aja udah. Iya, saya mah yakin sih. Karena apa kata pepatah itu ya kan, roda terus berputar. Iya. Seperti itu aja. Iya, Pam. Dan sekarang ada istri yang udah terima, Iya. susah senang bersama. Betul nggak, Wenti? Betul. Jadi kalau misalnya lagi ada ya nikmatin bareng, lagi nggak ada ya Nangis mencoba bertahan. Emang nangis bareng gitu pernah? Nangis Sering, Dul? bareng. Dari nikah aja saya nggak punya duit, nangis bareng. Aja. Jadi kita tuh waktu itu kan COVID ya. Ya. Bang Adul pas banget sebulan sebelumnya bungkus acara ya. Jadi uangnya habis syuting itu berapa gitu, yaudah ini buat kita pakai WO juga waktu itu. Itu nggak pas banget, Pak Haji. Ya udah, terus dia nangis. Abis meeting sama WO nangis, terus meluk aku, gimana nih No, nggak ada yang bantuin kita gitu. Udah tenang aja, ntar aku coba-coba. Jadi urusan aku pribadi ya aku usahain Kamu sendiri. pakai baju, Iya, kayak iya apa. segala macem itu aku urus sendiri. Seragam keluarga sendiri, alhamdulillah keluarga ngebantu. Ya. Nah, jadi kalau kamu nih maksudnya gini, nggak semua perempuan punya pasangan public figure kan pasti di bayangannya penuh kemewahan. Gitu. Kenapa Wenti mau nikah sama Bang Adul waktu itu? Yang Dengan aku kenal dia kesederhanaannya sih Bang Adul. baik, terus niat dia juga baik kan ke orang tua aku, nggak main-main, 3 hari langsung bilang, masa serius gitu. Berarti dia nggak main-main, ya udah itu aja sih. Jadi bukan kayak nembak, ngajakin pacaran, ngajak tidur gitu kan ya. Jadi serius gitu ya kan. Iya.
Masya Allah, lu gentleman juga berarti ya Dul. Ya, Keren dari banget ya, dulu. Ada emak. Iya, ada emak. Jadi kalau kayak momen Ramadan nih seperti sekarang nih, apa sih yang kalian bisa sharing ke kita nih gitu, kayak bagaimana situasi Ramadan di rumah tangga kalian tuh kayak gimana? Hampir sama dari sebelum Ramadan dan ada Ramadan tuh ya hampir sama. Artian samanya itu karena udah ada bocah, Ya. Pak Ji. Bocah jam segini bangun, jam segini bangun ya kan. Ya. Jadi ya saya yang biasa shift malam, Ya. ya kan jagain bocah malam. Ya sampai pagi jagain itu dia, dia mah tidur istirahat begitu. Ya mungkin ya bedanya nanti makan sahur kali ya. Dia juga udah itu ya, ya nikmatin aja lah gitu. Jadi ngurusnya bareng, Bareng. Pam. Iya, Nikmatnya jadi beda. Oke, sekarang kita ada segmen namanya Talk to the Mannequin. Iya. Sebelumnya kita mau bahas ini dulu sebelum ke situ. Cialah. Ini kalau jalan seromantis ini. Iya. Coba, Mbak, kalau Bang Adul ini orangnya romantis gak? Bisa bilang dari 100% cuma 20%. Idih, Ya Allah, so ganteng beneran. lo. Saya kagak ngerti romantis tuh kayak gimana Pak Ji. Bener nggak? Enggak, jadi kalau dia udah paling sesweet-sweetnya Bang Adul kayak gimana? Ya paling pulang bawa ini gue bawain makanan gitu. Cialah. Udah itu aja. Ulang tahun pun lupa. Ulang tahun lu, Pak? Iya. Lu nggak tahu ulang tahun bini lu kapan? Enggak. Tapi kalau kamu tahu ulang tahun Bang Adul, Tahu, selalu surprise. selalu disurprisein. Saya nggak suka. Jadi kalau Adul tuh emang orangnya lu sederhana kayak ya udah gitu. Iya. Cool ya. Selonong aja gitu, Iya. udah. Cuek. Oke. Terus kalau misalnya pergi gitu suka pakai baju couple-couple gak? Enggak, dia nih paling demen nih. Oh, apa sih nih kayak begini gue nggak demen. Saya yang paling. Misalnya lagi pakai baju hijau, lo hijau. Iya, Gitu. iya. Ih, gue jember kalau geli kalau. Bener. Dia paling agak demen. Ya kan lucu sama anak mungkin digabungin bertiga ya foto. Nggak mau lah. Terus tapi kalau ini kalau foto-foto gini Bang Adul dipaksa apa gimana? Dia Mau foto kadang-kadang apa gitu? foto anak saya lagi misalnya udah begini cepret begitu. Apa sih lu? Kan saya Tapi emang kita nggak ada foto berdua, dikit banget. Dikit banget foto berdua. Masih candid ya Mbak ya. Iya, ya, lucu banget sih Dul. Udah ya, ini udah ya. Iya. Ini inget nggak nih zaman apa nih? zaman apa? Pas lagi pendekatan apa udah nikah? Udah nikah. Udah baru-baru nikah. Baru-baru nikah ya. Terus saking susahnya bajunya aja nggak ada tangan. Ya. Pas habis nikahnya, ya kan? Oke, lanjut. Oke. Oke. Hai deh. Masih suka ketemu nggak? Enggak. Karena Sibuk banget dia. iya. Cuma WA-an doang. WA. Terakhir WA sama Bang Komeng kapan? Wah, nggak tahu di handphone. Paling kalau dia WA Nur. Oh, dia manggil lu Nur? Iya. Karena pas waktu syuting itu ada bagian pembayaran namanya si Nur. Jadi nggak dibayar-bayar, saya dipanggil namanya Nur. Bang Adul, jadi karir Bang Adul itu awalnya di dunia komedi, dunia entertainment itu yang ngenalin Mas Komeng? Atau enggak juga awalnya gimana sih Bang Adul? Justru saya nyamperin ke Bang Komeng waktu ketemu di LG di Trans. Di Trans. Ya, beliau lagi makan, saya nyamperin. Wah, ini legend favorit saya ya kan. Ya Allah. Bang Adul awalnya apa penonton? Enggak, belum. Saya mah dulu apa ya? Masih luaran Waji. Enggak. Tapi memang udah main komedi-komedi juga. Saya ngikut di Trans Ngelenong Yo. Oh, Ngelenong Yo, oke. Ya, nah di situ temu dia lagi makan di LG, saya salaman. Dia sih cuek aja. Makan, tuh di bawah banyak tuh. Emang ngeselin ini. Terus? Ya di situ ya karena langsung didampingin ke Gong Show kalau nggak salah. Waktu itu. Bertiga sama almarhum ya cocok ya akhirnya ya terus-terusan bersama. Jadi Bang Komeng nih menurut Bang Adul udah kayak abang, udah kayak bapak. Iya, Bapak. Apa aja diceritain ke Bang Komeng? Iya, dulu sebelum almarhum bapak ibu saya ada, saya ajak kan ke sono. Rumah bapak saya bilang nitip si Latif nih.
emang dia sendal dititipin. Kata dia, iya udah tenang aja, mau kemana sih emang kata gitu. Ya udah ke rumah dia, ya udah hampir kayak abang juga, bapak juga, guru juga, Ya. semuanya dah. Tapi kalau Bang Adul ngeliat Bang Komeng, resepan dia jadi komedian apa sekarang kerja di MPR DPR? Iya, saya ya. Mm. Ya kalau saya ya bingung sih ngomongnya, mendingan inilah komedian. Biar dapat barang-barang gitu, Iya. tandem kemana-mana. Kalau begini kan susah ya, cuman ya emang udah jalannya seperti itu, mau dibilang apa? Iya. Oke, kalau ada Bang Komeng nih, mau ngomong apa ya Bang Adul? Bang, sehat ya. Udah. Emang sering sakit dia? Enggak, kalau pasti kayak begitu sehat, begitu doang kok. WA kan cuma sedikit-sedikit, kalau WA nggak pernah panjang, Nggak pernah panjang, biasa Bang Adul nelpon gitu. nggak pernah. Hmm. WA kalau Dia berarti tinggal angin-anginnya dia aja ya. Kalau dia lagi pengen nyari lu, kalau lagi enggak ya enggak gitu. Suka transfer nggak Bang Komeng? transfer apa? Kalau lu gitu? Enggak, Hah? enggak. Saya karena ya emang nggak pernah minta, nggak pernah gimana dia juga nggak. Mungkin kalau kita minta dibagi kali. Tapi saya nggak pernah selama deket. Yang saya ambil ya cuma ilmunya sama yang lainnya lagi. Masya Allah, semoga sehat ya Bang Komeng Amin. ya. Amin. Oke, tapi selama bergaul sama Bang Komeng, pernah nggak sakit hati dibecandain sama Bang Komeng? Wih, dulu pernah Pak Ji, pertama kali kenal. Kaget. Iya, asli. Banget itu mah. Segala pisang likunya taruh di dompet saya, itu ada ATM, kartu, semuanya lah komplit. Celana cuma satu. Pas lagi syuting Gong Show. Iya. Jahilnya Saya bukan main nangis, tuh. Saya nangis. Terus? Saya nangis. Ya mau gimana kan ukuran saya susah. Iya. Iya, lalu gitu ini udah bau kan saya kos nyuci sendiri ya kan. Ya bingung udah nangis saya udah bisa nangis. Padahal dia niatnya bercanda. Ah lu gitu aja nangis kata dia gitu. Iya. Karena kalau yang saya pelajarin yang begitu-begitu itu buat mental. Oh, akhirnya belajarnya seperti itu diambilnya. Ditinggal kemana, diawanin kemana, ya itu biar supaya kita Di berani. zaman dulu Olga sama Bang Komeng juga udah kenyang kali. Iya, Hah? iya. Sampai nyusruk, sampai jatuh, sampai apa ya kan? Ya Allah. Iya, gitu. Oke, cila. Buah hati. Bang Komeng, Bang Adul manggil anak siapa ya panggilannya? Anaya. Anaya. Apa tuh artinya Anaya? Apa sih, Neng? Anaknya tuh cahaya. Masya Allah, bapaknya nggak ada isu pastinya ya. gelap, Lu cuma main naro aja ya. Hah? Jadi briefing dulu gitu loh Pak Haji saya. Ini kalau laki apa namanya gitu Iya, ya kan. Kalau terus? perempuan apa namanya. Cari searching lewat Google sama Al-Quran ya. Tadinya kan Ini. dia mau Nur. Selain Nur apa ya Nur banyak banget. Yang penting artinya Kayak orang dulu cahaya. ya, Nur gitu. Iya benar. Yang penting artinya cahaya dapet Anaya. Anaya. Jadi emang ngerasa kehadiran Anaya ini memberikan cahaya baru buat Bang Iya Adul. benar. Iya. Iya benar. Seneng ya Bang Adul. Next. Ntar. Siap Bang Masih Adul? berapa lagi, Ada Pam? 3 karena kita punya Masa tangan Allah. fotokopi. Siapa ya Bang Adul? Almarhum. Mas saya itu. Kalau Mama dulu ngedukung Bang Adul banget nggak di karir? Dia support Bang Adul banget. Apa kenangan sama Mama yang Bang Adul nggak pernah bisa lupa? Selalu curhat sih. Kalau Bapak selalu curhat. Dan ternyata yang curhat tuh mak saya ke saya. Terus cuma bisa jadi pendengar ngejaga hatinya. Ya seperti Jadi pas nikah sama Mbak Wenti, Mama masih ada? masih. Bahkan pas di rumah sakit dia yang bawa. Pas saya syuting jagain emak gua. Dibawa ke rumah sakit. Dan meninggalnya pun dia. Meninggal. Mama waktu itu meninggal karena sakit Bang Adul. Mahnya kronis. Mahnya kronis. Jadi Bang Adul kalau lagi kangen sama Mama, biasanya Bang Adul ngapain? Ngelamun. Nginget-nginget. Ngelamun di luar pasti sendirian. Dari jam misalnya jam 11 sampai jam 4 atau sendirian aja dulu.
ngomong aja sendirian, hati ke hati. Ya Allah. Ini kalau lagi puasa gini, keinget mama biasanya masak apa ya buat Adul? Apa dia tahu Pak, saya paling suka sayur asam sama terong dipedesin. Ini momen yang baik di bulan suci. Ya waktu itu Insya juga almarhum meninggalnya bulan puasa. Oh, bulan puasa juga. Belum puasa, pertama kali puasa. Hari keempat. Hari keempat puasa. Jadi bukannya keinginan hati untuk memberikan luka, tapi insya Allah ini memberikan atau mengembalikan kenangan lagi. Doain mama, insya Allah husnul khotimah. Walaupun Bang Adul ngerasa lagi roda lagi kurang baik, tapi insya Allah Allah pasti akan kasih jalan sih. Mau bilang apa sama mama? Bingung juga saya mau bilang apa karena udah nggak ada. Kamu kagak bisa meluk ya, Iya, kagak bisa lendotan, bau badannya kita udah nggak nyium. Kalau Mbak Wenti, mama masih ada? udah nggak ada. Sa. Nggak ada. Kita semua nggak ada berdua. Kita berdua yatim piatu. Jadi udah segala rupa, sekarang udah telan berdua deh. Iya. Udah nggak bisa, udah nggak ada. Ya kadang mau cerita sama orang juga belum tentu tepat sasarannya. Bang Adul ngerasa gitu juga ya Bang Adul ya? Iya. Dari yang pertama saya dikecewain sama, ya udah, saya mau cerita ke siapa? Mau cerita ke orang tua ya nggak mungkin. Karena kan saya nggak di prinsip saya nggak mau jadiin beban saya aja ke orang tua. Iya. Kalau Bang Adul tuh berapa bersaudara ya? Saya dulu ada 6, sekarang tinggal 3. 3, tapi semua masih sehat alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Untuk Bang Adul sama Mbak Wenti nih, di momen baik ini, kalian berdua saling ingin mengutarakan sesuatu nggak? Mbak Wenti ingin menyampaikan sesuatu nggak buat Bang Adul? Pengen. Apa Pak? Pertama, minta maaf kalau aku banyak salah, banyak kurangnya. Harus kuat. Karena Bang Adul tuh ya benar-benar jadi yang diharapin di keluarga itu aja. Sehat terutama. Tambah lagi Bang perhatiannya buat keluarga Bang. Kagak baik juga terlalu cuek juga mah. Karena buat aku bagaimanapun juga ya kita mesti belajar dari pasangan kita juga Bang. Jangan mau apa kita mau orang mesti ngikutin kita. Ada kalanya juga kita harus belajar, kita harus ngikutin. Dan ya kemajuan zaman sekarang ini kan mau kagak mau kita ngikutin. Insya Allah berharap Ramadan ini memberikan keberkahan yang baru buat keluarga Bang Adul, buat siapa? Anaya. Anaya, buat Cahaya yang Masya Allah menjadi penerang buat keluarga. Sehat-sehat, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih sudah mampir di butik Haji Igun. Mbak Wanti, Igun kirimin baju dari Manja Hijab Ivan Gunawan ya. Nanti dicatat alamatnya buat baju lebaran ya. Seneng banget jadi tahun ini sepasang. Iya, kebetulan di Manja kita juga punya sarimit buat anak bocah. Bang Adul makasih, ini juga ada oleh-oleh dari Dilan. Jadi ini Dilan, ini pasti demen banget di rumah. Ini Dilan spesial matcha series. Yes. Nih Bang Adul. Ya, Nih, iyalah, jajak ini sedep lumayan, banget. kasih Ya Allah buat nyemil-nyemil sambil mancing ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Buat customer juga mohon maaf apabila ada obrolan kita yang menyakiti hati. Tapi insya Allah banyak kebaikan dari obrolan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.